Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa. Baiklah, sekarang kita belajar kembali tematik online yaitu PPKN. Baik ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Silakan buka buku kalian yaitu halaman 14 dan 15. Buku tema 6D. Baik ya, Ibu mulai pembelajaran online kita hari ini. PPKN ST1 globalisasi di sekitarku. Mengidentifikasikan contoh keragaman ekonomi. Apa sih keragaman ekonomi itu? Keragaman ekonomi adalah bermacam kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, pastinya kalian tahu ya kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Contohnya petani, kemudian nelayan, pedagang, juga pekerja. Ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengidentifikasikan contoh keberagaman ekonomi. Sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan keberagaman kegiatan ekonomi di sekitar masyarakat. Nah, kalian bisa buka bukunya halaman 14 ya. Nah, di sini ada gambar kegiatan ekonomi yaitu tentang pedagang di pasar. Manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Apa itu sandang? Ya, sandang adalah kita membutuhkan baju, ya. Kemudian pangan kita membutuhkan makanan dan papan kita membutuhkan tempat tinggal. Karena kebutuhan yang berbeda-beda, maka manusia di sekitar kita melakukan kegiatan ekonominya juga yang berbeda. Ya, tadi Ibu sudah mencontohkan ada di situ pedagang, ada nelayan, ya. Kemudian kalau di sekitar kita ada juga yang salon, gitu ya, bengkel, itu juga kegiatan ekonomi. Nah, di buku kalian di situ ada contoh kegiatan ekonomi yaitu pembuatan produksi tempe. Dilihat, ini yang pertama ya, tempe diproduksi ya, kemudian setelah diproduksi, setelah dibuat, kemudian dijual ke pasar. Namanya apa? Distribusi. Kemudian setelah didistribusikan oleh pedagang tempe di pasar, kemudian tempe tersebut dibeli oleh konsumen. Nah, di sini setelah dikonsumen, maka konsumen melakukan kegiatan konsumsi. Setelah jadi, tempenya bisa dimakan. Jadi, tempe yang tadi diproduksi oleh pembuat tempe akhirnya bisa membuat perut konsumen kenyang. Ya, karena sudah diolah dan sudah digoreng atau dibuat yang lainnya dan bisa dimakan. Nah, itulah yang menyebabkan adanya perbedaan kebutuhan ya, yang menyebabkan keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Berikut contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Apa aja? Yuk kita lihat. Saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Nah, ada tukang mie ayam, ya. Kemudian ada
yang penjualan baju. Kita harus saling menghormatinya, menghargainya, ya, tidak boleh mengejek. Ya, tidak boleh mengejek kalau tukang mie ayam, kalian teriak-teriak, "Mie ayamnya nggak enak, Bang." Seperti itu. Ya, itu tidak boleh. Kemudian membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Ya, kita membeli tahu. "Bu, berapa Bu harga tahu?" Kata ibunya 10.000. Kalian membayarnya, nah 5.000 saja. Nah, itu tidak boleh. Jadi membayar barang yang dibeli sesuai dengan harga yang dikasih oleh pedagangnya. Kemudian juga sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar kita, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi dan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, ada anak orang tuanya adalah sopir angkot. Ya. Nah, kalian tidak mau bermain dengan dia. Kalian sombong. Itu yang tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh memandang profesi atau latar belakang kegiatan ekonomi orang tua. Karena dengan kalian tidak bersikap sombong, maka akan tercipta persatuan, kesatuan, dan semangat kebersamaan ketika kita bermain. Ya, Ibu lanjutkan. Menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar. Ya, sikap saling menghargai itu akan memberi motivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Keragaman kegiatan ekonomi mempengaruhi kehidupan perekonomian setiap masyarakat. Ada masyarakat yang hidup berkecukupan, ada juga masyarakat yang dalam hidup keterbatasan ekonomi. Meskipun begitu, kita tetap harus saling menghormati dan menghargainya. Jika hidup berkecukupan, kita tidak boleh sombong, dan sebaliknya, jika hidup dalam keterbatasan, kita tidak boleh malu atau rendah diri. Baik ya, anak-anak semuanya. Ya, jadi kita harus sikap kita dalam menghadapi keragaman kegiatan ekonomi itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalian nanti boleh saling bertanya sama teman kalian, kegiatan ekonomi apa yang dilakukan oleh orang tua kalian. Jika ada yang bilang bapak saya cuma seorang pedagang keliling misalnya. Nah, itu kita tidak boleh langsung menjauhinya atau kita sombong. Ya, nggak usah bermain dengan dia. Nah, itu yang tidak boleh. Baik ya, anak-anak semuanya. Itu materi PPKN kita online hari ini. Sekarang kalian boleh mengerjakan latihan. Ingat ya, mengerjakan latihan online harus dikerjakan. Ya, karena hari Selasa besok langsung diperiksa oleh wali kelas kalian. Kerjakan soal di halaman 16, buku paket nomor 3. Ya, di situ ada gambar A dan gambar B. Tulislah 3 keragaman ekonomi yang terdapat pada lingkungan gambar tersebut. Dilihat ya, diperhatikan kegiatan ekonomi apa saja yang bisa dilakukan pada gambar A. Kemudian kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan pada gambar B. Kemudian nomor 4, baca teksnya dulu, kemudian jawablah pertanyaannya. Ya.
Latihan keterampilan, kalian lihat di sini, buatlah tabel seperti di bawah ini dan lengkapi. Keragaman ekonominya penjual beras, pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat. Tadi Ibu sudah menjelaskan tempe, produksi tempe. Pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat apa? Membuat masyarakat atau membuat kita menjadi kenyang. Karena bisa makan tempe. Sikap yang akan kita terapkan, kita tidak boleh berlaku sombong kepada orang yang menjual tempe. Seperti itu. Ya. Ini penjual beras, pedagang pakaian, nelayan juga dokter. Dikerjakan nanti hari Selasa langsung diperiksa ya. Baik anak-anak semua, demikianlah tadi materi kita hari ini PPKN buku tema 6D, globalisasi. Selamat mengerjakan. Ibu akhiri dengan sebelum Ibu tutup, mari sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ibu akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.